Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita limpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan merasakan nikmat yang baru saja kita laksanakan, kita rasakan bersama-sama, yaitu nikmatnya sholat berjamaah. Ini merupakan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Karena para sahabat dulu ketika mau sholat sampai rela membayar orang untuk bisa menjadi makmumnya ketika ketinggalan sholat berjamaah. Itulah mengapa orang yang habis sholat dengan imam yang utama, kemudian dia diminta untuk menjadi makmum ataupun sholat bersama lagi, berjamaah, dibolehkan, dan itu akan mendapatkan pahala sedekah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya figur manusia mulia, suri tauladan kita semuanya, yang kita harapkan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya yang cinta dan dicintainya hingga ajal menjemput kita semua, serta menjadi golongan umatnya yang kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa melanjutkan kajian rutin kita yaitu fikih. Dan sebelum kita mulai kajian, mari kita baca doa ataupun Sayyidul Istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan rutin kita baca doa Sayyidul Istighfar, kalimat Sayyidul Istighfar menjadi salah satu perisai buat kita ketika kita menghadapi ajal maut di antara kita semuanya. Karena Nabi bersabda dalam riwayat sahih bahwa siapa yang membaca Sayyidul Istighfar kemudian mati, wafat sebelum datang waktu pagi kalau membacanya sore, sebelum datang waktu sore kalau membacanya pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia dikatakan kematiannya menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita digolongkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan sekalian, melanjutkan pembahasan fikih kita terakhir tentang pembahasannya kemarin? Wudu ya. Yang membatalkan wudu sudah orang yang berhadas kecil sudah. Wudu sudah, berarti sekarang mandi. Bab tentang mandi, kemudian apa lagi? Ada tayamum terakhir. Ini masih bab tentang thaharah. 1 atau 2 pertemuan lagi. Baik, mandi. Jadi mandi di sini ternyata diatur dalam Islam, bukan sekedar kita membersihkan apapun yang menempel di tubuh kita, bukan hanya menjaga kesehatan saja, tapi ternyata ada unsur nilai ibadah ketika kita mandi. Terlebih mandi di sini yang kita bahas adalah mandi wajib, mandi besar. Kalau di Jawa Barat di kami itu dikatakan mandi besar itu namanya adus. Saya kesini, ya adus tuh ya mandi. Di sini apa yang mandi besar? Hah?
Ya bahasa Jawa adus. Kalau di Jawa Barat, di Sunda, itu mandi wajib karena junub itu disebut dengan adus. Ya, adus ya. Jadi gitu. Dibilang adus tuh berarti mandi besar. Saya kesini ke Jogja, ya adus tuh ya mandi biasa gitu. Ada teman-teman mungkin yang di luar Jawa atau di mana gitu, istilah mandi besar, oh mandi junub. Oh ya, itu bahasa Indonesia. Ada lagi yang mungkin yang lain? Tidak ada? Keramas, betul ya. Keramas, betul ya. Keramas ya, kan gitu. Jadi orang yang betul, keramas saya pernah dengar itu. Nah, jadi istilah mandi besar ini yang dalam fikih dikatakan mandi junub ataupun membersihkan dari hadas. Nah, hadas ini adalah sesuatu hal yang karena proses. Kalau membersihkan najis saja kita sudah bahas kemarin. Makanya pemahaman kita selama ini menganggap bahwa habis wudu, kita nggak sengaja nginjak atau menyentuh misalkan kotoran gitu ya, najis misalkan. Nah itu nggak harus wudu lagi. Seperti darah itu kan najis, betul? Kita wudu, tiba-tiba kita kena darah tangan kita, batal nggak wudunya? Enggak. Kemarin kan masih ada yang menjawab batal kan? Atau karena kotoran misalkan, kita nyentuh kotoran, itu nggak batal wudunya. Berarti tinggal dibersihkan saja najisnya, selesai. Gitu ya. Kalau masih ada yang beranggapan kita batal, nah maka ya kita luruskan. Tapi tidak apa wudu 2 kali, 3 kali tidak masalah. Hanya tidak batal. Sekarang mandi menghilangkan hadas besar. Nah, jadi sunnah ataupun mandi secara tuntunan ini bisa kita ambil di berbagai riwayat. Satu diawali dengan niat mau menghilangkan hadas besar, kemudian secara prakteknya wudu terlebih dahulu, ya wudu ini mau mandi besar. Habis wudu selesai baru diawali dengan bismillah ketika mau mencidukkan 1 gayung, 3 kalikan disunahkan, diawali dengan yang kanan gitu ya. Kemudian yang kiri, bagian yang kiri. Yang pada intinya adalah mengenai semua sekujur tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya perbedaan pendapat ulama terjadi dan jumhur ulama mengatakan makruh. Hukumnya orang yang junub itu potong rambut, potong kuku. Jadi kalau masih dalam kondisi junub, jangan motong rambut, motong kuku atau apapun hal-hal yang menempel di tubuh kita. Karena sebagian pendapat ada yang berkata bahwa nanti akan dimintai tanggung jawab bahwa bagian dari tubuh kita itu akan ditanya. Karena belum sempat dibersihkan. Bahkan orang yang nifas ataupun haid misalkan pun demikian. Dihindarkan untuk ya bahasanya buang bagian daripada apa yang nempel dalam tubuh kita. Termasuk kuku salah satunya. Nah jadi ketika mandi ini dibutuhkan mandi besar, terutama di sini dalam hal poin-poin diperintahkannya mandi bukan hanya junub saja. Jadi yang pertama ada 10 di sini. 1 ketika hendak sholat Jumat, khususnya ini bapak-bapak yang diwajibkan, ibu-ibu yang dibolehkan. Jadi ibu-ibu boleh Jumatan, Bu. Pernah belum? Ada yang pernah, ada yang belum. Iya, jadi boleh hukumnya selama difasilitasi. Loh ya, jangan mentang-mentang boleh besok langsung di tengah. Wah, bisa sesat. Dikatakan walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i boleh sejajar laki-laki dengan perempuan itu sholat boleh sejajar. Tapi jelas ada pembatas. Ini kan lagi ada yang heboh nih ya. Jadi jangan pikirannya kemana-mana, fokus. Jadi yang kedua, iya, ketika hendak sholat hari raya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Sebetulnya sholat Jumat juga ini hari raya. Sebetulnya sholat Jumat itu sholat hari raya. Sebetulnya hanya karena seminggu sekali, jadi
nggak terlalu gimana gitu ya. Beda dengan yang setahun sekali. Gitu, beda. Padahal Jumatan itu ya sholat seperti hari raya. Yang ketiga, ketika hendak pergi ataupun sholat gerhana. Jadi mandi, disunahkan mandi dulu, mandi besar. 4, hendak pergi sholat istisqa. Apa ini sholat istisqa? Sholat minta hujan. Nantilah kita sesekali lah kita praktek sholat istisqa itu, sholat minta hujan. Ternyata diajarkan dalam agama kita, mau minta hujan itu sholat, ada khutbahnya, bukan malah manggil pawang. Jangan sebut merek, nggak enak. Yang kelima, sesudah memandikan mayat. Itulah kenapa kalau kita ditugaskan untuk memandikan mayat atau saudara kita, kita mandiin mayat nih. Nggak boleh kita langsung ikut nyolatin. Tidak boleh. Ya. Apalagi kita belum mandi besar. Kenapa? Karena menyentuh mayat, jenazah, kita seakan-akan menyentuh bangkai. Dan memang bangkai, betul? Halo? Ya iya. Jadi hati-hati ketika, kan ada tuh ya di setiap kampung itu disusunlah dalam RT itu ada misalkan tukang kali kuburnya siapa, biasanya kan gitu ada. Nah ini hal-hal yang fikih seperti ini harus dibahas di setiap kampung. Apalagi hal ini mendasar gitu ya. Masih maklum kalau misalkan di sebagian wilayah itu memiliki kiai ataupun ya ulama setempat yang sangat dihormati, disegani, apa-apa pasti sama kiainya. Tapi kalau misalkan di tempat kita yang secara kultur berbeda, nah, maka kita harus tahu semuanya. Apalagi tentang mengurus jenazah ini, hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang tahu. Itulah kenapa dalam Islam kalau kita ketemu sama orang yang alim, yang paham ilmu, itu senang. Kenapa? Wilayah kita itu seolah-olah terwakili dari dosa tadi mengurus jenazah. Seperti contoh belajar ilmu tajwid, itu hukumnya adalah fardu. Ada belajar ilmu tajwid, ada paham ataupun mahir ilmu tajwid. Nah, belajarnya fardu ain, tapi yang menguasai ilmu tajwid ini harus ada, yaitu fardu kifayah. Makanya kalau ada orang yang ahli tajwid, kita beruntung nih, wah di kampung kita ada yang bisa tajwid, dia paham secara bacaan, masya Allah, dia makhraj hurufnya. Itu seolah-olah penerang, jadi lampu. Karena di akhir zaman, kata Nabi, inna min asratis sa'ah, bahwa bagian daripada tanda-tanda kiamat, disebutkan nomor 1 adalah ayyur fa'al ilm. Jadi Allah nanti mencabut yang namanya ilmu. Masya Allah. Jadi ilmu itu dicabut, gimana cara Allah mencabut ilmu? Diwafatkan para alim, ulama. Entah dengan cara dibunuh, entah dengan cara dieksekusi, apalah, entah karena sakit. Jadi mulai berkurang. Nah dari situ dicabut ilmu, maka naiklah ke permukaan orang-orang yang bodoh. Gitu ya. Orang-orang bodoh itu nanti pada naik ke permukaan, seolah dia ahli, dia faham. Itulah kenapa dalam Islam berguru itu kan harus mencari yang istilahnya pernah dengar dengan sanad. Nah, sanad keilmuan. Kita tahu bahwa beliau guru kita, sanad keilmuannya di mana, nyantri di mana, berguru dengan siapa. Jadi kita tahu kehati-hatian di akhir zaman ya seperti itu. Jadi memandikan mayit, setelah memandikan mayit, ini kita mandi besar. Yang keenam, ketika baru masuk Islam atau disebut dengan mu'allaf. Jadi dianjurkan ini mandi. Yang ketujuh, ketika sadar saat pingsan atau sempat gila. Tapi ada nggak yang sadar ketika gila?
Alhamdulillah, tadi saya gila. Tapi jarang. Ya intinya penyakit yang ya pingsan, mabuk. Nah ini. Ternyata mabuk itu diatur juga ya. Dulu itu mabuk itu boleh dalam Islam. Boleh minum arak, khamar itu dibolehkan, tapi sebelum turun ayat. Ketika ayatnya turun dan mabuk itu banyak mudaratnya, maka fajtanibu, jauhi. Ya, tinggalkan mabuk. Akhirnya secara hukum fikih, arak, khamar menjadi suatu hal yang diharamkan dalam Islam. Tapi nanti di akhirat, di surga justru malah disediakan. Disediakan. Jadi gambarannya gini, Bu, Pak, surga dan dunia itu sebaliknya. Sekarang kita tuh dipaksa, diwajibkan untuk sholat, puasa gitu ya, menahan pandangan, jangan berzina, jangan minum khamar. Tapi sebaliknya di surga, justru ini semuanya dihalalkan dan dianjurkan. Dan pekerjaannya hanya itu saja. Coba, sholat sudah haram di sana. Puasa udah nggak berlaku. Coba nanti sesekali lah baca Quran itu jangan Arabnya saja. Baca terjemahannya hanya untuk sebatas pengetahuan. Sejauh yang bisa kita cerna, kita pahami. Kalau ada ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang sulit dipahami, jangan kita pahami sendiri. Maka garis bawahi, catat, nanti sesekali ketika ketemu guru siapapun itu konsultasikan. Entah dari sisi tafsir, makna, dan sebagainya. Itu cara mempelajari, memahami Al-Quran. Karena memang kalau mempelajari Al-Quran dengan sendiri, itu dipastikan gurunya adalah syaitan. Gitu ya. Yang ke-8, ketika hendak ihram dalam ibadah haji, mandi. 9, ketika hendak berkumpul dengan orang banyak, disunnahkan ini mandi besar. Berkumpul dengan orang banyak. Kok bisa disunahkan mandi? Iya mandi. Ternyata. Ya bayangkan kita mau kumpul sama orang banyak belum mandi. Nah, udah tahu jawabannya lah. Dan yang terakhir yang ke-10, ketika tubuh kita kotor. Ya jelas gitu ya, sudah pasti. Nah, sekarang yang menyebabkan orang mandi wajib. Tadi kan diperintahkannya kita mandi secara agama dalam hal-hal tersebut. Sekarang yang menyebabkan seseorang diwajibkan mandi besar. 1, berkumpulnya istri dan suami. Ya, jadi berjima. Walaupun enggak keluar Ustaz. Apanya? Ya pokoknya itu. Walaupun tidak keluar nutfah, tetap mandi. Dua-duanya, bukan hanya suami. Boleh tidak diwajibkannya mandi ketika berkumpul ataupun bertemu dua farji, itu hanya bagian luar saja. Itu ya. Nah, maka tidak diwajibkan mandi besar. Tapi kalau sudah masuk ke area yang dalam, gitu ya. Nah, ini diwajibkan. Dan ini merupakan jumhur ulama, pendapat ulama. Yang kedua, karena keluarnya nutfah disebabkan mimpi. Disebabkan mimpi atau hal yang lain lah disebutkan. Jadi keluarnya nutfah bagi laki-laki ini diwajibkan segera mandi besar. Karena selama durasi belum mandi besar, bagi laki-laki ini diharamkan menyentuh mushaf, tawaf, sholat, puasa, apalagi ya segala hal-hal yang sifatnya ibadah. 3, karena berkain kotor bulanan. Nah, ini maksudnya menstruasi bagi wanita. 4, nifas, yaitu pasca lahiran. Bedakan ya darah nifas dengan darah menstruasi itu berbeda. Insyaallah ibu-ibu kalau dalam kajian fikih
kewanitaan atau fikih wanita, itu pasti akan diurai, dibahas. Dan yang terakhir, yang kelima, karena melahirkan. Jadi nifas itu setelah, ini proses melahirkan, karena melahirkan. Itu diwajibkannya mandi besar. Poin selanjutnya, rukun. Rukun mandi besar. Ada 3 rukunnya ya. Jadi rukun di sini. 1, niat. 2, menghilangkan najis yang ada di badan. 3, meratakan air dalam membasuh ke seluruh tubuh. Nah, itu secara rukunnya. Jadi etikanya nanti kan ada yang ya perlahan dari yang kanan. Itu tuh sunnahnya. Kalau kita mau ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rukunnya hanya 3 tadi. Jadi intinya semua harus kena. Bahkan yang tidak kita bisa sentuh. Nah, ini bagian belakang. Ini mohon maaf nih, bagian ini coba silahkan dipraktekkan. Biasanya kalau badannya agak besar, sulit. Halo. Ini loh menyentuh bagian belakang ini. Nah, ini. Pakai alat. Nah, itu ya. Silahkan. Terakhir pembahasannya yaitu tentang sunnah mandi. Ada 8 poin. Yang pertama, membaca basmalah. Jadi niat tadi masuknya ke rukun. Ini membaca basmalah. Kalau ada kamar mandi yang di dalam kamar mandi kita ini ada kloset, water klosetnya. Nah, ini dianjurkan baca bismillah, baca kalimat thayyibah, jangan dijaharkan. Tapi cukup di dalam hati. Makanya kalau pas ngebangun rumah tuh dipisah ya, khusus buat mandi sendiri kayak gitu. Kemudian yang kedua, berwudu sebelum mandi. Tadi sudah kita singgung ya, berwudu dulu, berwudu seperti kita mau sholat. Yang ketiga, menggosok badan dengan tangan. 4, menyela-nyela pada rambut yang tebal, termasuk jenggot. Nah, jadi rambut ini harus kita sela-sela bagian pori-pori rambut. Makanya buat ibu-ibu itu kan kalau mandi besar tuh lama. Jangankan mandi besar, mandi biasa juga kayaknya lama ya. Iya enggak? Nah, itu harus gimana lah. Terserah, nggak tahu pokoknya. Makanya sunnah dalam Islam, terutama laki-laki, setiap kurang dari 40 hari itu harus dirawat rambut di kepala, jenggot, kemudian jenggot memang dibiarkan. Dibiarkan ini biar panjang. Tapi tetap dipelihara, jangan biar panjang ini. Ini serius. Kenapa? Karena ada hadisnya bahwa Nabi itu memberikan saran, bedakan. Karena orang Yahudi itu jenggotan juga orang Yahudi. Berjenggot gitu ya. Itu selalu dilinting. Dilinting. Dikepang, oh iya dikepang. Diletang dikiping sih namanya. Kepang ya? Oh iya dikepang, dilinting gitu. Dikepang. Nah, itu untuk membedakan. Jadi maksud daripada biarkanlah jenggotmu, kita kan ada yang mengatakan jenggot itu sunnah. Betul, sunnah. Berarti orang Yahudi yang jenggotan semuanya ahli? Enggak. Jadi maksudnya dirawat, tetap dirawat. Ya, kalau memang kepanjangan, dipangkas sedikit. Gitu ya. Kelihatan menariklah dengan wajah kita. Yang kelima, men-3-kalikan dalam membasuh. Jadi ada 3 kali dalam membasuh. Yang keenam, berturut-turut. Yang ketujuh, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang kedelapan, menutup aurat. Nah, itu dalam sunnah mandi. Jadi ternyata aurat kita tuh harusnya ditutup. Jadi pakai sarung. Kami dulu diajarkan ya kalau mau mandi itu ada sarung khusus. Jadi pakai sarung, tidak bulat. Hah? Ini beneran, Pak. Makanya mohon maaf saya nggak akan sebut nama ustadznya. Jadi ada ustadz yang mengatakan ketika ada pertanyaan dari jamaah, apakah
kita wudu lagi setelah mandi? Jawabannya tidak perlu. Jadi ustaz tersebut mengatakan tidak perlu. Kalau saya mandi lagi apa? Wudu lagi. Kenapa wudu lagi? Walaupun tadi kan di awal sudah wudu. Nah, itu bukan takutnya, pasti. Karena pasti kita akan menyentuh bagian yang itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika mandi itu menutup aurat dan menggosok itu tidak langsung dengan tangan terbuka. Bedanya di situ. Mohon maaf ini, kenapa Nabi itu ketahuan ketika posisi, mohon maaf, buang air besar, itu pernah Ibnu Mas'ud melihat Nabi buang air besar tidak pernah menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ini hadisnya dari sahabat. Kenapa? Karena kamar mandi Nabi itu atapnya terbuka, langsung langit. Nah, jadi kelihatan dari jauh. Oh, tuh jadi hadis. Jadi informasi buat kita. Kemudian banyak hal. Jadi dengan lupanya Nabi saja itu menjadi anugerah buat kita. Jadi Nabi itu melakukan sesuatu hal yang salah, kesalahan Nabi itu jadi nikmat, anugerah buat kita. Contoh apa? Nabi lupa dalam bilangan sholat. Pernah, Pak. Nabi sholat Isya 5 rakaat. Pernah. Lupa. Tuh, jadinya akhirnya jadi hadis. Maksudnya informasi bahwa kalau kita lupa ataupun kebanyakan nominal durasi rakaatnya, oh ternyata dibolehkan, nggak masalah. Tapi kalau kurang, maka ditambah 1. Itu lupanya Nabi. Nabi pernah berwajah masam, kecut, ataupun mangkel, ataupun nggak enak terhadap seseorang. Ada orang yang, mohon maaf, buta matanya, gitu ya, datang kepada Nabi. Nabi lagi sibuk menjawab pertanyaan orang-orang yang ada di sini. Ketika datang orang tersebut, Nabi langsung membuang muka, kayak nggak suka, gitu ya. Langsung ditegur oleh Allah. Surat apa? Abasa. Coba. Jadi sikap Nabi pun seperti yang kita lakukan kadang-kadang kalau kita datang pejabat, datang rakyat kecil. Mungkin loh ya. Enggak. Sama. Pejabat juga kan rakyat, ya. Baik. Sampai di sini kita buka termin pertanyaan. Karena dalam kajian itu lebih dipancing, akan lebih menggagas lagi karena dengan sesi tanya jawab. Makanya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan mempersiapkan apa saja nih yang kira-kira harus kita urai dalam pembahasan kajian kita ini. Monggo silahkan. Babnya tentang mandi. Apa kira-kira? Rukun yang kedua, mandi besar, ya. Rukun yang kedua menghilangkan najis. Jadi kalau ada najis yang menempel di tubuh, ya dihilangkan dulu. Itu rukunnya. Monggo, ada pertanyaan Bapak, silahkan. Maksudnya gimana? Hukumnya wajib harus baik, bagus ya. Karena di zaman Nabi nggak ada sampo apa gitu ya. Ada tapi namanya lain. Ya, langsung dengan ramuan seperti daun bidara kayak gitu. Atau apapun yang menunjang untuk membersihkan. Bahkan orang-orang tua dulu, Pak, itu pakai batu kali itu ketika mau membersihkan daki ya. Pakai dangkal. Oh, dangkal. Daki yang saya tahu itu. Itu kan pakai batu kali ya. Nah, dulu ya, sekarang jarang. Jadi pakainya deterjen ataupun ya sabun, sampo, itu sah-sah saja boleh. Selama sabun ataupun sampo tersebut tidak mengandung zat yang membahayakan. Makanya kan itu kan dipantau oleh BPOM. POM. Nah, gitulah.
Jadi boleh, sah. Itu hanya penunjang untuk membersihkan. Tapi masih ingat dalam kajian kita ya pertemuan yang pertama, sabun deterjen tidak bisa menghilangkan secara utuh najis mughaladzah. Titik. Saya lupa namanya siapa penemu deterjen gitu ya. Silahkan nanti browsing penemu deterjen. Saya lupa, dulu sering saya hafal namanya. Dia pernah ngebanggain bahwa deterjen mampu menghilangkan noda walaupun sampai ke serat kain. Wah, ini cocok buat iklan. Jadi ternyata setelah diteliti enggak. Khususnya najis liur anjing liur anjing air liur hewan anjing ini tidak bisa hilang kecuali dengan tanah gitu ya. Jadi boleh silakan pakai sampo keramas atau pakai lidah buaya atau apalah. Nah, itu silakan, itu hanya fasilitas untuk membersihkan saja. Boleh. Ada lagi? Kotoran cicak. Betul ya. Kotoran cicak itu kan kecil, ya, bau. Berarti pernah. Enggak harus. Ya tinggal dibasuh saja, dihilangkan. Enggak wajib wudu lagi dan tidak membatalkan wudu. Kecuali mengenai baju kita. Gitu ya. Baju kita ragu-ragu pasti menggunakan baju itu buat sholat, maka ya tinggal diganti bajunya. Enggak perlu wudu lagi. Begitu. Itu kotoran cicak sama darah nyamuk. Darah nyamuk. Tidak membatalkan. Ada lagi yang lain mungkin? Monggo, Bapak. Jadi ada sesuatu maupun juga kita lakukan ya. Sementara mobil kan ada sekecil ya. Dari kenapa nanti kecil lalu besar lalu kecil lagi lebih enggak yang kecil dibasuh dengan besar itu kan beres. Oh gitu. Oh, secara logika ya. Iya ya, bagus, betul. Ini karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul, kita kan efisiensinya kan enaknya langsung saja mandi, bersihkan seluruh tubuh kita, selesai, habis itu wudu, ya selesai, enaknya kan gitu. Dan kalau bisa kita rutinkan ini setiap habis mandi wudu, jadi dibiasakan, baik mau sholat ataupun tidak sholat, coba ada manfaatnya kok, banyak wudu itu. Jadi wudu itu jangan ketika kita ingin sholat saja, ya setiap habis mandi dibiasakan wudu. Jadi kalau pertanyaan perihal yang tadi secara logika kita memang tidak masuk logika, capek-capek buang air lah alasannya, tidak. Tapi ini mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini masuk kategori sunnah. Nah, secara rukunnya kan tidak masuk. Maka kalau kita tidak melaksanakan tidak apa-apa. Hanya saja ada yang mengatakan sunnah itu adalah dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan rugi. Ada yang mengatakan iya, tidak dosa, tapi rugi. Jadi maksudnya ini orang yang gemar melaksanakan sunnah, gitu ya. Jadi begitu Pak, karena sunnah. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz mengatakan bahwa sunnah besar itu dulu Pak ya. Apakah wudu itu boleh pakai air hangat? Baik dibuat atau langsung dari keran, atau dari apa? Atau kena matahari kadang-kadang. Iya. Hangat, sehingga hangat. Kalau pagi hari supaya kita ini ya orang tua Pak. Ya, barangkali pakai kerannya sekarang waktu kita lah. Boleh Pak itu. Ya, terima kasih. Di pertemuan pertama sudah kita bahas. Tahu mutan? Oh ya, enggak apa-apa. Jadi air hangat ini dibolehkan karena secara volume dia lebih sedikit. Kalau air musyammas tadi yang jenengan sebutkan kena matahari, kalau langsung kena sorotan matahari langsung cahaya, maka itu airnya makruh digunakan. Disebut dengan air musyammas.
Nah, itu makruh. Makanya toren kita itu jangan sampai terbuka posisinya. Harus tertutup. Terlebih lagi lebih maslahat ketika dikasih apa yang namanya ya? Kayak pembatas gitu loh. Jadi ruangan. Jadi nggak langsung toren kemudian kena sorotan matahari. Jadi cahaya matahari ini ternyata mampu membuat kadar satu barang, satu benda itu berubah. Lihatlah pakaian kita, ya, kena matahari terus akan berubah warnanya. Itu salah satunya. Makanya kadar air yang kena sorotan cahaya matahari langsung dan itu langsung panas, terasa panas, itu langsung disebut dengan dalam Islam, dalam fikih ini dikatakan air ini sudah masuk kategori musyammas, terjemur lah bahasa ringannya, terjemur. Nah, ini airnya suci tapi makruh. Airnya suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Nah, gitu. Suci dan mensucikan bisa dia pakai mensucikan, tapi makruh digunakan. Makruh ini sudah tahu artinya dibenci oleh Allah gitu. Nah, jadi untuk urusan pakai air hangat boleh. Karena kan kadar air hangat yang sudah kena apa namanya perubahan air panas misalkan karena api, karena listrik gitu ya, pengaruh ini itu kan secara volume tidak banyak, dikit. Dibolehkan insya Allah. Walaupun lebih utama yang normal, yang biasa, entah dingin, entah hangatnya karena apa gitu. Yang normal. Yang air mutlak. Nggih, sami-sami. Ada lagi mungkin? Barisan sini. Saya agak sakit kalau begini terus. Monggo silakan. Atau ibu-ibu lagi. Perihal mandi atau apa? Boleh, boleh. Wudu. Katanya kalau kita tidak boleh kecipratan ya, tangganya agak begini, jadi air apa musta'mal. Oh ya, musta'mal. Apa kita katanya? Apa kadang-kadang yang jauh dari itu juga. Nggih. Cipratan katanya. Iya. Haram. Oh. Nggih. Jadi bukan haram secara ini, memang pendapat ulama yang mayoritas itu bukan haram. Memang tidak dibolehkan kita menggunakan karena dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Namun diminimalisir memang lebih utama kita jarak tempat wudhu itu jauh. Itulah kenapa etika berwudhu itu memang betul ini. Ini bagus nih. Jadi ketika berwudhu itu jangan sampai kita langsung seperti tuh mana-mana. Yang di pinggir, kena kurang banyak mas. Mungkin gitu ya. Saking keselnya. Ini beneran. Karena itu merupakan air musta'mal. Air musta'mal ini tidak dibolehkan mengenai kita gitu. Tapi secara status tidak sampai haram. Gitu ya. Kalau haram jelas berdosa kita. Kalau kena. Hanya tadi secara etika. Itulah kenapa di zaman Nabi pun sudah ada peraturan hemat dalam menggunakan air. Wah, ini takbir langsung merasa Ini beneran. Air itu langsung tidak besar gitu ya, hemat. Jadi ada durasi ketika pas lagi mewadahi ya gini ya. Coba lihat, ketika basuh tangan saja, etika yang lebih utama adalah tuh, tangan basuh tangan gini, tuangkan ke tangan. Seperti itu. Tapi simpelnya kebanyakan ngene. Ini beneran ini. Jadi membasuh tangan itu secara etika, secara praktek itu mulai dari tangan, dari telapak sampai ke siku, ilal marafiq bahasanya. Jadi ila itu dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Kan kalau kayak gini, nah dari marafiq, mirfaq ke tangan, ke telapak. Jadi etika kalau kita harus dilelahnya harus misalkan mau seperti tadi, ini air keran, keran. Nah mulainya dari sini basuhnya, nah gini nih, nah jalan ke sini. Bisa dipraktekkan? Jadi tidak langsung ngambil di sini. Tuh, ini secara sunnah. Walaupun sudah semuanya kena pun itu sudah luar biasa, sudah alhamdulillah. Tapi secara etika lagi-lagi,
Karena betul-betul ini harus hati-hati, apalagi masalah wudu. Kita kemarin sudah kita bahas. Nah, ini pertanyaannya kembali ke wudu. Jadi dengan wudu seperti tadi, maka harus kita perhatikan. Airnya memang harus hati-hati, jangan sampai kita mubazir, kemudian cipratannya mengenai saudara kita yang lagi berwudu. Itulah kenapa jaraknya harusnya diatur. Itu masalah jarak. Nah, udah azan ini, Masya Allah. Oke, sami-sami. Ada lagi mungkin? Cukup? Karena kajian fikih ini luas dan luwes. Ya, luas itu banyak pendapat, luwes itu bisa menyesuaikan kondisi. Saya contohkan. Makan babi menurut kita haram atau halal? Haram. Sepakat ya, haram. Tapi ketika di kondisi ada masyarakat yang sudah biasa makan babi dan belum bisa istilahnya meninggalkan dan tidak ada makanan lagi yang lainnya, itu bisa jadi gimana? Halal. Itulah fikih. Makanya hati-hati ketika ada ustadz menjelaskan tentang fikih, kita nonton dari HP saja misalkan gitu ya. Wah, kok ini halal? Ustadz itu sedang menjelaskan di jamaah yang seperti apa kondisinya. Itulah zaman sekarang, zaman fitnah. Nanti ada video A, video B dipadukan, wah, perbedaan pendapat akhirnya jadi fitnah. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, maka doakan, banyak doakan ustadz-ustadz kita ketika menjelaskan. Kalau kita tidak rawuh di situ, maka kita bukan bagian. Kalau misalkan lagi nasihatnya, oh berbeda, oh fatwanya A. Karena seorang ustadz, alim ulama, kiai siapapun berfatwa hukum, kalau salah mendapatkan 1 pahala, kalau betul mendapatkan 2 pahala. Selama fatwanya bukan karena ingin maksiat ataupun menyesatkan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan uraian yang kita kaji pada malam hari ini, terutama bab mandi, menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, dan mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan minggu yang akan datang kita masih tentang bab thaharah, yaitu tayamum. Ya, setelah tayamum kita masuk ke aurat dan arah kiblat. Baik, inilah pembahasan kita pada sore hari ini. Mari kita akhiri pertemuan majelis kita dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.